Oke itu ya. Nah, saya mau identikan dengan sebuah bisnis yang umum. Kalau kita bicara franchise teman-teman ya, kita tahu franchise apa aja, mau dari Alfamart, Indomart, atau franchise kuliner, cuci baju, apapun yang namanya franchise. Kekuatan franchise itu adanya di mana sih? Ya. Coba kalau Anda tanya kepada pemilik franchise, apapun lah misalkan Alfamart, Indomart, Pak, kira-kira Anda cita-cita Anda ingin membangun berapa cabang? Anda ingin buka cabang berapa? Kan kekuatannya di sini kan? Ya. Anda ingin buka berapa? Oh ya, sebanyak-banyaknya seorang pebisnis akan membuka jalur titik-titik distribusi sebanyak mungkin. Ya selama masih ada tanah kosong, ada makhluk hidup, saya tawarin supaya dia bisa buka gerai franchise Alfamart, Indomart, kira-kira kan gitu. Teman-teman sama, kita ini adalah personal franchise, teman-teman. Bedanya apa sih antara antara franchise yang di luar sana dengan MLM itu apa sih bedanya, teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak sini? Ya, kita punya trademark, sama trademark ya. Setiap perusahaan kita punya trademark ya. Kalau itu namanya trademarknya ada sesuai dengan franchise-nya dia, ya kita trademarknya AB gitu kan. Nah, kemudian kita juga punya agreement nih. Ketika kita bergabung, teman-teman punya agreement nggak? Punya kan? Punya perjanjian. Ya ada pasal-pasalnya, kita nggak boleh ini, harus ini kan itu ada tuh. Ada ABC-nya, tata cara apa namanya ya. Pasal-pasalnya lah gitu ya, agreement ya. Kemudian ini adalah bisnis franchise ya. Kita membangun bisnisnya di AB dan kita punya konsep nggak? Punya, namanya unity plan ya. Kemudian kita punya partner bisnis nggak? Punya. Makanya teman-teman mengedukasi atau mengajak temannya lagi, minimalkan 5. 5, ajak 5 atau ajak 10 atau sebanyak-banyaknya teman-teman ya. PT AB punya supplier nggak? Punya ya. Atau Anda dan saya punya supplier nggak? Punya. Kita suppliernya PT AB gitu ya, supplier produk, kita yang mendistribusikan melalui jaringan kita. Paham ya? Jadi semuanya hampir sama. Jadi yang beda apa dong? Yang beda dua yang di atas ini, teman-teman. Ya, kalau franchise pada umumnya lokasinya fix, lokasinya itu harus cantik, harus bagus, dan kedua kita harus invest. Ya, jadi ketika invest, maka nanti Anda akan diberikan proposal, oh kira-kira balik modalnya sekian tahun, cocok nggak dengan Anda? Cocok nggak dengan profil Anda? Kalau profilnya kita tidak mau terlalu berisiko, tentu Anda pilih yang balik modalnya cepat dan investnya kecil. Ya, dan invest itu belum untung ya teman-teman ya. Sedangkan kalau di bisnis MLM atau personal franchise, Anda tidak invest. Anda itu beli produk sebenarnya teman-teman. Anda bergabung 1 juta, orang bilang, investnya berapa kalau di AB? Saya bilang, di AB nggak invest bro. Di kita beli produk, cuman beli produknya di paket gitu, 1.050.000 gitu ya. Nah kira-kira gitu ya teman-teman ya, atau 1 juta. Itu pun 1 juta harga member, dipakai Anda sehat, dijual Anda untung. Jadi nothing tulus. Beda dengan franchise pada umumnya. Itulah yang namanya personal franchise atau MLM. Teman-teman ya. Kedua, kalau franchise biasanya perlu tempat. Tempatnya harus bagus. Ya, posisi menentukan prestasi kan gitu ya. Kalau tempatnya itu di bagian depan, ya maka itu akan laris, ya akan bagus. Ada sangat-sangat eye catching begitu ya. Tapi kalau namanya personal franchise atau MLM itu nggak peduli mau di kampung mau di mana, nggak ada masalah. Apalagi sekarang zamannya digital networker, ya Anda sudah punya toko online yang keren pun juga itu Anda mau ada di desa mau ada di kampung nggak ada masalah. Ya, Anda yang di Jakarta, mau Anda yang di Sumatera, sama aja teman-teman. Bagaimana cara Anda mempromosikan, memarketingkan, begitu ya. Nah, inilah kira-kira begini ya, saya akan berikan dulu gambarannya. Jadi, kalau kita sudah tahu sebenarnya network marketing MLM itu hampir sama kok dengan bisnis dalam sektor real, ya khususnya franchise. Kekuatannya di mana? Di cabangnya. Semakin banyak cabangnya, semakin banyak titik-titik distribusi, maka bisnisnya akan semakin besar di sana. Ya, nanti ada titik distribusi yang lemah, ada titik distribusi yang besar omsetnya, ya itu bervariasi. Ya, kurang lebih seperti, tapi cabangnya harus banyak dulu. Sampai sini paham ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, kekuatannya adanya di mana? Di cabang-cabang di jalur distribusi. Jadi sama, kalau artinya nanti di dalam presentasi umum hari Selasa atau Jumat, nanti saya Pak Bayu atau teman-teman yang mengajak Anda itu mengedukasikan the power of two, ya cukup 2 saja atau cukup 5 saja, bukan berarti saya ini harus 2 saja setelah itu saya diem. Enggak teman-teman ya. Kalau kita sebagai pebisnis, kita sponsori sebanyak mungkin. Bisa paham dulu ya teman-teman ya.
Atau bukan hanya 5, kalau perlu 50, kalau perlu 500. Ya, bagaimana cara mengembangkan kita daftar nama? Nanti ada topiknya teman-teman ya.